Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam kenal, saya Rafdito Mahadika, mahasiswa mata kuliah Manajemen Operasional Universitas Mercu Buana tahun 2023. Akan menjelaskan tentang konsep Total Quality Management atau TQM. Konsep ini juga biasa disebut dengan Total Quality Control, kemudian juga bisa Company Wide Quality Control, bisa juga disebut dengan Total Quality Service, juga bisa disebut dengan total quality maintenance and continuous quality improvement dan sebagainya. Yang pertama saya akan menjelaskan konsep TQM oleh Philip Crosby. Philip Crosby ini dia berpengalaman dalam bidang QC selama 14 tahun di ITT. Nah, dia mengemukakan falsafah dasar 4 kemutlakan mutu. Apakah mutu itu? Mutu adalah kesesuaian terhadap persyaratan, bukan kebaikan atau keistimewaan dari sesuatu produk. Kemudian, sistem apa yang diperlukan untuk menghasilkan mutu? Sistem untuk menghasilkan mutu adalah pencegahan, bukan penilaian di akhir atau pemeriksaan. Kemudian, standar kinerja apa yang harus digunakan? Standar kinerja harus tanpa cacat atau bisa dibilang dengan zero defect. Kemudian, sistem pengukuran apa yang dibutuhkan? Pengukuran mutu merupakan harga ketidaksesuaian, bukan sekedar daftar atau checklist saja. Ada 14 langkah perbaikan mutu menurut Crosby. Pertama, komitmen manajemen, kemudian tim perbaikan mutu untuk mengendalikan proses perbaikan, kemudian pengukuran mutu di seluruh organisasi, keempat, analisis biaya di seluruh organisasi, kelima, kesadaran mutu seluruh pegawai, keenam, penerapan tindakan perbaikan atau corrective action, kemudian perencanaan program tanpa cacat, selanjutnya ada pendidikan atau pelatihan pegawai, kemudian hari tanpa cacat untuk membangun komitmen tanpa cacat. Ini kesepakatan bersama dalam internal organisasi itu sendiri. Kemudian ada penetapan sasaran untuk mengadakan perbaikan mutu, kemudian menghilangkan penyebab kesalahan, kemudian penghargaan kepada yang memberikan sumbangan istimewa. Ini pakai konsep reward and punishment. Kemudian dewan mutu untuk kondisi perbaikan mutu dan gagasan mutu. Dibuatnya dewan mutu, kemudian melakukan secara berulang-ulang kali semuanya, sehingga mencapai kualitas yang diinginkan. Kemudian ada konsep lain dalam bidang TQM yang dikemukakan oleh Edward Deming. Deming merupakan pakar mutu paling terkenal di antara seluruh pakar mutu. Bekerja di Biro Sensus USDA. Ini biasa untuk standarisasi produk-produk banyak sekali digunakan. Kemudian diakui masyarakat Jepang telah memberikan sumbangan istimewa kepada perkembangan mutu. Padahal beliau bukan orang Jepang. Kemudian diabadikan dalam bentuk perkembangan mutu tertinggi di Jepang, The Deming Prizes, terkenal dengan siklus PDCA atau biasa disebut dengan Deming Cycle, dan 14 butir saran dari Deming. Ada 14 butir saran dari Deming mengenai konsep TQM ini. Pertama, tetapkan dan publikasikan bersama karyawan tujuan mutu dari perusahaan. Kemudian, mempelajari dan mengadopsi falsafah baru dimulai dari manajemen puncak sampai seluruh karyawan. Kemudian, hentikan ketergantungan pada pemeriksaan. Mutu diintegrasikan ke dalam proses pembuatan. Jadi, selain dalam bidang quality dari hasilnya pemeriksaan, tetapi juga prosesnya itu juga ditingkatkan mutunya, sehingga secara otomatis akan meningkatkan mutu secara keseluruhan. Kemudian hentikan penilaian bisnis hanya kepada harga. Sebagai gantinya, gunakan mutu bersama harga. Singkirkan pemasok yang terbukti memberikan beban untuk produk bermutu, sehingga bisa dibilang seluruh komponen dari produksi harus ditingkatkan mutunya untuk mengejar mutu yang diinginkan. Kemudian perbaiki secara kontinu sistem produksi dan jasa. Kemudian lembagakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan kerja. Kemudian lembagakan kepemimpinan dan supervisi kepada pekerja.
Saran ke-8, singkirkan rasa takut untuk memperbaiki efektivitas kerja dan ciptakan iklim inovasi. Kemudian, hilangkan penghalang komunikasi antar bagian. Dibiasakan bekerja sama antar bagian untuk optimalisasi hasil kerja. Saran ke-10, hapuskan slogan, teguran, poster yang mendesak karyawan meningkatkan produktivitas karena ini dianggap ya hanya efeknya tidak cukup besar untuk mengangkat mutu secara keseluruhan. Kemudian hapuskan kuota atau standar kerja atau pencapaian sasaran berupa angka. Kita tidak memakai angka. Kemudian hilangkan rintangan yang mengganggu hak karyawan. Kemudian lembagakan program pendidikan dan pelatihan. Saran terakhir, ciptakan struktur pada manajemen puncak yang mendorong 13 langkah di atas yang sudah disebutkan. Jadi harus didorong oleh manajemen puncak yang dapat membuat transformasi perusahaan sehingga meningkatkan mutu dari perusahaan secara keseluruhan. Kemudian ada konsep TQM menurut Joseph M. Juran. Si Joseph M. Juran ini bekerja pada Departemen Pemeriksaan di Bell Telephone Hawthorne Works. Seperti Deming, dia juga memperoleh penghargaan tertinggi dari Kaisar Jepang, Second Order of the Sacred Treasure. Bukunya yang paling lengkap dan sangat terkenal, Juran's Quality Control Handbook. Dia juga mendirikan Juran Institute yang melayani berbagai seminar, konsultasi, conference, dan videotape yang berkaitan dengan mutu. Juran memiliki konsep Juran Trilogi mutu. Didasarkan pada proses manajerial yang biasa digunakan mengelola finansial, yaitu perencanaan finansial, pengendalian finansial, dan perbaikan finansial. Penerapannya pada manajemen mutu. 1. Perencanaan mutu. Suatu proses mengidentifikasi pelanggan, persyaratannya, harapannya tentang ciri-ciri produk dan jasa, serta proses untuk menjadikan produk dan jasa tersebut dengan atribut yang tepat. Kedua, pengendalian mutu. Suatu proses menguji dan mengevaluasi produk dan jasa terhadap persyaratan yang sudah dikumpulkan tadi. Masalah deteksi, kemudian dikoreksi. Kemudian, langkah ketiga adalah perbaikan mutu. Suatu proses dengan mekanisme yang berkelanjutan sehingga mutu dapat dicapai dengan kontinu. Proses ini mencakup alokasi sumber daya, penugasan orang mengerjakan proyek mutu, dan secara teratur membangun struktur untuk mencapai standar mutu tertentu. Nah, bisa dilihat ini merupakan diagram trilogi Juran. Juran memiliki beberapa saran untuk perencanaan mutu. Yang pertama, identifikasi pelanggan dan persyaratannya, baik pelanggan internal maupun pelanggan eksternal. Kemudian, menerjemahkan persyaratan pelanggan ke dalam bahasa perusahaan. Kemudian, menetapkan sasaran mutu berdasarkan persyaratan tersebut. Kemudian, mengembangkan dan mengoptimalkan produk dan jasa untuk memenuhi persyaratan tersebut. Kemudian, mengembangkan dan mengoptimalisasi proses yang menghasilkan produk dan jasa tersebut. Juran memiliki 10 langkah untuk perbaikan mutu. Pertama, pastikan semua pegawai menyadari persyaratan dan perbaikan mutu. Kemudian, tetapkan sasaran khusus untuk perbaikan mutu berkelanjutan terhadap semua kegiatan. Kemudian, bentuklah organisasi untuk menjamin bahwa sasaran tersebut telah disusun. Kemudian, pastikan semua pegawai diberi pelatihan untuk memahami peran mereka dalam perbaikan mutu. Kemudian, pastikan bahwa masalah yang merintangi perbaikan mutu dihilangkan dengan pembentukan tim pemecah masalah. Kemudian, pastikan semua kemajuan perbaikan mutu dapat dimonitoring. Pastikan semua kontribusi luar biasa bagi perbaikan mutu teridentifikasi dan diakui. Kemudian pastikan kemajuan dan kontribusi luar biasa dipublikasi. Ukur semua proses dan tingkat perbaikan mutu. Pastikan perbaikan mutu berkelanjutan dan penetapan sasaran diintegrasikan ke dalam sistem manajemen perusahaan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.